Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan pagi ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepadamu Yesus. Kami membawa setiap pujian kami membawa setiap persembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Yesus, kami persembahkan yang terbaik yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu, kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, Engkau menjamah setiap kami, Engkau menjamah setiap hati kami Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami hanya kepadamu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saat kita memberi dengan penuh sukacita, kami tidak akan percuma dengan memberi, kami akan menuai sesuai dengan apa yang kami persembahkan hanya kepadamu Yesus. Waktu itu
tidak akan pernah berubah, amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mari dengan iman dan kita yakini, kita pujikan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan. Mari dengan iman katakan. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya sekali lagi katakan. Pasti akan menuai berkas. Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan tidak melulu dengan harta yang kita miliki. Meskipun kita mungkin di posisi yang kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita tetap sanggup untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu lewat pujian penyembahan kita kepada Yesus, lewat hati kita, lewat hidup kita yang dengan tulus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk memuji menyembah Yesus. Mari sembah namanya, sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah.
korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harus
baik hanya bagimu Yesus. Sebab bukan hanya harta yang baik di pemandanganmu Tuhan, tetapi Engkau lebih memandang hati setiap kami, hati yang tulus melayanimu Yesus. Kami mau berikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa.
segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu menjadi satu pribadi yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah menginvestasikan waktu untuk kami mencari Tuhan. Saat ini kami menginvestasikan hati kami dan pikiran kami. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus, ajar kami pagi hari ini sehingga kami terus berpadanan dengan Injil Kristus. Kami terus dibangun dari hari ke hari menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Untuk itu kami rindu Bapa berfirman atas setiap kami. Pengurapan yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar sabda firman-Mu. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya rindu bahwa setiap kita terus mengarahkan hati untuk Tuhan mengajar kita. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu. Berbicara tentang keuangan yang sehat, kita tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup kita harus membangun kehidupan kita di dalam mengelola berkat Tuhan, seimbang antara kebutuhan kita dengan sebuah pelayanan, sebuah maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, di mana Tuhan mempercayakan berkat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Markus 12. Saya balik PowerPoint saya. Tolong siapkan dari Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang 44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44 sebelum nanti saya masuk ke dalam PowerPoint yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44 itu berbicara tentang persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang persembahan dan persepuluhan, ini adalah sesuatu yang sangat sensitif Bapak Ibu. Sensitif. Makanya tidak terlalu banyak gereja kita berbicara tentang hal ini. Tetapi dalam kehidupan kita berjemaat itu dinamis, bertumbuh. Ada orang yang pergi tetapi juga ada orang yang datang. Nah, kita rindu sebagai keluarga Allah, kita dibangun dalam sebuah persepsi, di dalam cara pandang yang sama, berbicara tentang membangun keuangan yang sehat. Dan pada bagian yang penting dalam hidup kita, berbicara tentang satu bagian yang akan menjadi berkat kita, di mana kita di dalamnya bukan hanya berbicara tentang kelimpahan, tetapi menjadi umat yang menyukakan Tuhan, menjadi umat yang benar. Salah satunya kebenaran hidup kita ditentukan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ada banyak orang memisahkan antara ibadah dengan uang,
memisahkan antara kehidupan pelayanan kita, kehidupan rohani kita dengan berkat, saudara. Makanya tidak salah, tidak heran ketika kita memisahkan itu, orang kelihatannya Kristen tetapi kehidupan keuangannya tidak menunjukkan orang Kristen. Saudara. Kenapa? Karena pengelolaannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk membangun kehidupan keuangan kita yang sehat sepanjang 1 bulan ini kita berbicara dari banyak hal, dari banyak sisi berkaitan dengan keuangan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang persembahan dan persepuluhan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ketika saya ini sebagai gembala, kalau bicara tentang persembahan ini kadang-kadang saya harus banyak-banyak berdoa. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita berbicara seperti ini, tidak ada sebuah prasangka, wah gereja kekurangan duit, gereja mata duitan, gereja duit terus, saudara. Tetapi di satu sisi, sebagai hamba Tuhan saya perlu mengajar, supaya kita punya konsep, supaya kita punya model, supaya kita punya dasar dalam kehidupan kita, untuk membangun kehidupan keuangan yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ayat ini menguatkan saya, rupa-rupanya Tuhan Yesus sendiri memperhatikan berbicara tentang keuangan, memperhatikan tentang sebuah persembahan. Di dalam ayat yang pertama, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Rupa-rupanya Tuhan Yesus, saudara, memperhatikan bagaimana orang-orang, bagaimana saudara dan saya memberikan sebuah persembahan, memberikan sebuah penghormatan kepada Allah melalui berkat yang Tuhan beri atas hidup kita. Tuhan Yesus mengajar akan hal ini, Tuhan memperhatikan akan hal ini, maka layak kita sama-sama belajar akan hal ini. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kita perlu belajar bersama-sama pagi hari ini bagaimana kita sebagai umat Tuhan memperhatikan akan hal ini. Orang mungkin berpikir, Pak, kalau kita ke gereja itu yang penting iman, yang penting iman, yang penting iman, yang penting iman. Bapak Ibu, persembahan yang kita berikan itu salah satu buah dari iman. Orang kalau tidak beriman sama Tuhan, ya dia tidak akan memberi untuk Tuhan. Makanya tidak bisa dipisahkan antara iman dan pengelolaan keuangan, memberikan persembahan dan persepuluhan. Itu menjadi satu korelasi hubungan yang tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri memperhatikan itu. Ada banyak kita sebagai umat Tuhan, sebagai seorang bapak, imam di dalam keluarga, kita tidak memperhatikan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Sebagai seorang bapak, kita tidak memperhatikan apakah berkat yang Tuhan beri atas hidup kita, kita pastikan kita ambil bagian di dalam melakukan sebuah persembahan atau tidak. Wes terserah istriku, wes pokoknya dia udah tahu jatahnya harus per bulan, ya dia mesti per puluhan, tapi tidak dicek. Mungkin sebagai seorang istri, sebagai pengelola keuangan, kita mengambil bagian yang sangat penting di dalam pengelolaan ini. Udah pokoknya dari suami kasih saya, aku yang ngatur. Persembahan, saudara. Tapi kita akan perhatikan tentang hal ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, di sana katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ketika Tuhan memperhatikan janda miskin itu, perhatian itu bukan perhatian yang asal, saudara, atau dapat dikatakan tidak dengan penuh keseriusan memperhatikan, enggak. Tapi di dalam ayat yang kita baca tadi,
kata memperhatikan itu benar-benar memperhatikan. Fokus, menilai, menimbang, dan itu dilakukan. Rasul Paulus mengajar kepada setiap kita, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Si wanita tadi, janda tadi, saya percaya dia memberi dengan sukacita, berapa yang dia punya dipersembahkan. Meskipun dalam keadaan di mana dia merasa malu, pagi aku mempersembahkan sedikit banget, tutup-tutupi. Tetapi kita harus mengerti bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita tahu bahwa pemberian kita ini menjadi sesuatu yang bernilai, yang penting bagi Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak bisa diberi. Tetapi persembahan kita akan membawa kita menjadi umat yang semakin hari dicintai Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan kita. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa dikatakan kalau kita enggak perlu mengelola keuangan kita untuk kita memberi. Karena salah satu bagian yang menjadi bagian kita mengerti harus memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara lebih dalam lagi, yaitu berbicara tentang persepuluhan. Tadi berbicara tentang persembahan, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Berbicara tentang persepuluhan, ini pun menjadi satu dilema. Ini pun seringkali menjadi hal yang enggak nyaman untuk dibicarakan. Tetapi inilah firman Tuhan. Di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10 saya katakan, bawalah seluruh persembahan. Perhatikan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu, kita tahu ayat ini. Tetapi tidak banyak kita yang dengan iman, dengan kerelaan melakukannya. Bukan karena gereja kekurangan uang, enggak, saudara. Tetapi sekali lagi saya berkata ini adalah sesuatu yang sensitif. Tetapi saya rindu Bapak Ibu pagi hari ini, saudara yang hadir, memiliki cara pandang yang benar tentang pengajaran ini. Pengajaran ini membawa kita untuk memiliki sebuah kehidupan keuangan yang sehat. Bukan karena gereja tidak punya uang. Bukan karena Pak Pendetanya butuh duit, bukan. Tapi sebagai gembala saya mengajar Bapak Ibu supaya Anda memiliki keuangan yang sehat. Karena keuangan yang sehat yang Bapak Ibu miliki, itu akan membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan keluarga. Akan membawa kesejahteraan bagi Bapak Ibu dan keluarga. Makanya kenapa kita perlu belajar bersama-sama. Persembahan dan persepuluhan itu menjadi topik yang hari-hari ini memang juga menjadi panas. Saudara. Perpuluhan itu perjanjian lama atau perjanjian baru, atau hanya perjanjian lama saja, atau perjanjian baru juga mengakui akan hal ini. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu tembak-tembakan. Tapi saya mau ngajar, yuk kembali ke firman. Supaya apa? Supaya kita ini benar di hadapan Tuhan. Kembali ke firman, apa yang firman Tuhan katakan atas hidup kita. Apa yang Tuhan ajarkan, itu yang kita lakukan. Kita harus melakukannya dengan iman. Persepuluhan yang dicatat di dalam Maliaki pasal 3, Bapak Ibu, kita seringkali memandang ayat itu sebagai kewajiban, kutuk. Kalau kita tidak melakukannya kutuk. Ya memang Tuhan janjikan itu. Dan gereja tidak mengajarkan kamu kalau enggak memberi persembahan persepuluhan, oh kamu dikutuk loh. Mengutamakan kutuknya, lupa akan kasih karunia.
gereja harus belajar seimbang akan hal ini. Makanya kenapa kalau kita berbicara persepuluhan itu bukan untuk membuat kita ini menjadi orang yang tamak, saudara, perhatikan. Karena persepuluhan yang dicatat di dalam Maleakhi pasal 3 adalah sebuah tantangan untuk membuktikan kesetiaan Tuhan. Jadi konsepnya berbeda. Tuhan mengajar ini untuk kita apa? Untuk kita ini membuktikan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, sampai berkat itu melimpah atasmu. Tetapi kesetiaan Tuhan bukan hanya sekedar memberi, tetapi Tuhan juga menjagai hidup kita sehingga berkat yang Tuhan beri itu menjadi berkat yang bisa kita nikmati. Ada banyak orang berkatnya banyak tapi tidak bisa menikmati, tidak punya kuasa untuk menikmati berkat itu. Firman Tuhan di Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan selanjutnya kalau Bapak Ibu baca, aku akan menghalau, perhatikan, aku akan menghalau belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pelompat, yang akan menghabiskan. Jadi dalam hal ini Tuhan itu yang pertama membuktikan kesetiaannya untuk apa? Memberi kepada saudara. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Tetapi bukan hanya itu. Tuhan juga bertindak membentengi kita. Dia mengusir belalang pindahan, belalang pelompat, belalang yang menghabiskan berkat atas hidup kita ini dihalau oleh Tuhan. Kalau manusia sih tidak bisa punya kuasa untuk menghalau. Yang baru-baru ramai hari ini, ada orang yang begitu mengumpulkan hartanya sedemikian bertahun-tahun di dalam celengan-celengan, saudara. Itu dijaga sungguh-sungguh loh, saudara. Tapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, hilang, saudara. Dimakan rayap uang 50 sekian juta. Dimakan rayap, saudara. Bingung. Saudara. Puji Tuhan, pemerintah masih punya kelonggaran. Oke, yang nomor serinya ada, kelihatan, boleh ditukar dan bisa ditukar. Uang yang sudah dimakan rayap. Coba kalau rayapnya itu menghabiskannya, disisakan sepertiga, udah enggak bisa ditukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang 10, kita harus melihat dalam kerangka kehidupan di mana kita memberikan satu cara pandang di mana kita sebetulnya kita itu sudah menerima lebih dulu dari Tuhan. Tuhan memberi kita terlebih dahulu, maka kita mengembalikan sebagai ucapan syukur kita. Jadi konsep persepuluhan itu ucapan syukur, Bapak Ibu. Bukan satu hal yang didorong karena kita pengen meraih sesuatu untuk mendapat lebih banyak. Tetapi karena kita memberi dengan sebuah motivasi kasih. Coba perhatikan terlebih dahulu di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Ini berbicara juga tentang persepuluhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab sepersepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persepuluhan ini adalah sebuah ekspresi kasih kita, sebuah sikap di mana kita memberikan sebuah persembahan karena motivasinya kita mengasihi Tuhan.
bukan untuk kita menerima, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, karena ketaatan kita kepada Allah lah yang mendorong kita untuk melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah sebuah tindakan iman yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan ketika kita menerima buah kebenaran itu, Bapak Ibu, ini yang akan menjadikan di mana kita ini penuh kasih karunia. Janji Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Bagaimana sih kita belajar akan prinsip firman Tuhan mengenai persembahan dan persepuluhan? Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 di sana katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang pertama berbicara tentang persembahan dan persepuluhan, kita harus tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah taburan, di mana kita harus menabur secara proporsional. Artinya Bapak Ibu, berdasarkan kerelaan kita, tetapi bukan berbicara tentang jumlah. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memandang, waduh aku harus diberkati, aku memberi persembahannya harus banyak. Tetapi tidak proporsional. Tidak proporsional itu bukan berarti, kamu kalau persembahan tidak punya uang 20%, nanti kalau kamu kaya jadi 30-40%. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Bukan bicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang motivasi hati. Berbicara tentang nilai pengorbanan. Persembahan, kunci sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu salah satunya adalah bahwa persembahan kita ini punya nilai pengorbanan. Kalau Anda memberi, Anda merasa ada satu bagian kenyamanan Anda, itu terganggu, itu terusik. Meskipun kita terusik, aduh sekian ini aku persembahkan sama Tuhan. Tetapi Anda dengan rela hati dan sukacita, ya memang ini untuk aku persembahkan sama Tuhan. Itu beda. Kita perhatikan dari seorang janda yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Apa sih yang membedakan? Orang kaya memberi dari kelimpahannya, orang miskin dari kekurangannya. Ini bukan berbicara tentang berapa besar, berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar yang kita beri sama Tuhan. Tetapi berbicara tentang apakah persembahan ini memiliki nilai pengorbanan. Untuk seorang janda yang memberi 2 peser itu, nilai pengorbanannya lebih besar atau lebih kecil? Gede. Meskipun jumlahnya kecil, nominalnya kecil, jumlah duitnya kecil, tetapi nilai pengorbanannya itu besar. Dan yang seperti ini saudara, powerful. Saya ketika kuliah di Semarang, ketika saya ngambil ekonomi uang dan bank saudara, saya ikut persekutuan dan di situ ada persembahan. Dan seringkali Bapak Ibu dihadapkan dengan sebuah dilema sebagai seorang mahasiswa di luar kota yang uangnya tidak banyak, saudara. Yang lain sudah ke sana sini bawa motor, saya harus jalan kaki karena memang tidak punya. Uangnya juga pas-pasan karena ekonomi keluarga kami ketika saya kuliah itu ekonominya baru jatuh. Jadi fasilitas yang dinikmati oleh kakak-kakak saya tidak saya bisa nikmati. Tetapi saya merasakan bagaimana Tuhan itu campur tangan luar biasa. Ketika tetap mengupayakan, ini duit waktu itu 50.000 untuk 1 minggu. Itu untuk transport berangkat dan pulang, untuk makan sepanjang 1 minggu, untuk fotokopi, untuk beli buku, untuk persembahan dan seterusnya. 50.000. Waktu itu saya setiap hari Rabu saya terlibat di dalam sebuah ibadah di gereja GPDI
yang ada di Sampangan, saudara. Dan kalau hari Jumat, saya ada persekutuan doa di kampus. Nah, seringkali harus memilih ini aku ngei persembahan, apa tak pakai makan. Akhirnya Tuhan kasih beban di dalam hati saya begini. Wes, mulai sekarang setiap hari Jumat tidak makan pagi dan tidak makan siang. Kenapa? Karena Jumat siang selesai ibadah mahasiswa Kristen, saya pulang ke Salatiga. Jadi setiap hari Jumat saya tidak makan pagi dan tidak makan siang. Untuk apa? Saya bisa memberi persembahan di hari Rabu dan di hari Jumat. Dan kadang-kadang, saya mau katakan, kadang-kadang saudara, sampai pada satu titik uang yang ada itu tidak bisa sampai ke Taman Sari, saudara. Bisanya hanya sampai di pertigaan sebelum Satya itu apa namanya? Jedis, bukan Jedis, Kauman, saudara. Kenapa? Untuk naik angkot dari Kauman sampai ke Taman Sari sudah tidak ada. Apalagi ngomong bicara kalau Pak, tahu asin Pak, tahu asin, permen, kacang, saudara. Jauh, saudara. Tetapi ketika memberi dengan pengorbanan itu, saudara, saya seringkali merasakan bagaimana Tuhan itu campur tangan luar biasa. Pernah satu kali saya kecopetan, turun di ABC, saya lihat dompet saya, loh hilang, mahasiswa itu saudara. Dan saudara tahu, yang ada di dompet tentunya bukan uang, karena uang pasti sudah habis, tinggal cukup untuk naik anggota saja sampai ke Taman Sari. Loh, dompetku hilang. Ternyata orang yang turun sama saya itu tahu. Dia tanya, kenapa Dek? Dompet saya kecopetan nih Pak. Gitu. Loh, terus gimana? Saya enggak tahu. Untung dia enggak tanya, apa yang ada di dalamnya? Enggak, saudara. Saya hanya, kalau dia tanya, apa yang ada di dalam? Saya akan berkata, KTP dan kartu tanda mahasiswa. Selain itu enggak ada, saudara. Tapi apa yang terjadi? Bapak ini mengambil beberapa uang dan disetrikakan kepada saya. Cukup untuk 4 minggu saya ada di tempat kos. Ya, sampai seperti itu. Bahkan tidak jarang ketika berdiri gantung begitu, saudara, ada orang bawa es. Rasanya Tuhan, kini ngombe sithik lagi segerinu. Tapi saudara, apa yang saya lakukan seperti itu? Oh, berkat. Satu kali ketika saya sedang mampir ke salah satu keluarga saya tanya, piye kamu di Semarang? Ya puji Tuhan begini-begini, terlibat begini-begini, cerita panjang. Kemudian dia berkata, kamu punya tabungan enggak? Enggak punya. Kamu enggak punya tabungan? Enggak punya. Buka tabungan. Loh, lah kalau saya suruh buka tabungan untuk apa? Wong duit enggak pernah punya. Tapi orang itu berkata, mulai hari ini kamu buat tabungan. Kenapa? Aku akan kirim kepadamu melalui rekening itu tiap-tiap bulan. Sejak itu, pemeliharaan Tuhan atas hidup saya di Semarang lebih baik dari awalnya. Dimulai dari mana? Sebuah persembahan yang disertai dengan pengorbanan menghasilkan berkat atas hidup kita. Yang kedua yang harus kita kerjakan Bapak Ibu, bahwa kita harus menabur dengan sukacita. Persembahan yang kita terima dari Tuhan, berkat yang kita terima dari Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7a, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan terpaksa. Bangun Bapak Ibu, satu sikap hati yang suka di dalam kita memberi dengan sebuah kerelaan. Karena dengan kerelaan itulah, maka apa yang baik akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menyukai persembahan kita, bukan karena Tuhan membutuhkan itu, tetapi ketaatan kita, sukacita kita ketika kita memberi. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua diberi anak kita sesuatu yang enggak terlalu besar. Anak saya pulang sekolah tahu-tahu, "Pah, nih Pah, tak bawain
Kita lihat apa? Pentol cilot. Pentol cilot itu harganya berapa tuh Bapak Ibu? Pentol cilot itu dia bawa 2 bungkus itu. Ini satu untuk papa, satu untuk saya. Itu pentol cilot itu harganya tidak seberapa. Tapi ketika dia memberi dengan sukacita, dengan sebuah kerelaan, itu di dalam hati saya itu, ya ampun, iki nek dimakan dia di sekolah di istirahat pertama, kan rodok kenyang. Tapi dia dengan kerelaan memberikan itu. Sebagai seorang bapak kira-kira gimana? Mongkok hati ini, seneng. Ih, anakku mau berkorban begini untuk memberi sesuatu. Ketika kita memberi dengan sebuah kerelaan, maka akan ada kasih karunia dalam kehidupan setiap kita. Kita harus belajar membangun di mana kita menabur dengan sukacita, seberapapun yang Tuhan beri. Seberapapun yang Tuhan taruh, karena itulah awal kasih karunia dan mujizat Tuhan. Ketika kita ditaruh Tuhan beban untuk menabur, dan kita lakukan dalam sebuah ketaatan, taburan kita ini akan menghasilkan sesuatu bagi kita. Saya seringkali digerakkan begitu, lepas. Dan Tuhan ganti berlipat kali ganda. Bukan karena, iki sapa ya sing tak tabur ya, kok kena aku mendapat berkat, bukan. Tapi karena didorong karena belas kasihan. Menabur harus dengan iman di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang 10. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan. Ini perhatikan Bapak Ibu. Menumbuhkan buah-buah apa? Kebenaran. Ini yang luar biasa. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam persembahan dan persepuluhan kita itu, dan ketika kita percaya bahwa di dalam berkat yang Tuhan beri itu ada benih yang harus kita tabur dan ada roti yang harus kita makan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran itu. Kebenaran itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita memiliki sebuah mentalitas untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bukan hanya masalah uang. Dia ini memberi kita ini utuh, saudara. Dalam kehidupan kita ada tenaga, ada pengaruh, ada uang, juga ada keahlian. Tuhan membawa kita untuk kita mengerti bahwa kita ini harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Tetapi banyak orang Kristen baru bicara tentang persembahan dan persepuluhan aja sudah mulai panas. Padahal Tuhan mengajar kita persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Di dalam hidup kita ini apa? Bukan hanya masalah uang, tetapi juga bicara tentang tenaga, pengaruh kita, keuangan kita, keahlian kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Lebih besar nilainya dari sekedar persembahan dan persepuluhan. Tetapi Bapak Ibu, yang mendasar seringkali kita susah, sulit untuk memulai melakukannya. Padahal kalau kita sudah mampu mengelola keuangan kita dengan penuh iman, kita memberi persembahan dan persepuluhan, maka Tuhan akan menumbuhkan kebenaran kita sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tenaga kita, mempersembahkan keahlian kita, dan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berkata, wes yang penting aku ngasih waktu sama Tuhan, persembahan tidak perlu. Tuhan memperhatikan itu. Saya rindu kita seimbang di dalam kehidupan kita, jasmani dan rohani. Kita seimbang di dalam kehidupan kita. Kita mempersembahkan hidup kita, tetapi kita juga mempersembahkan sebagian dari berkat. Saya berkata sebagian dari berkat loh, saudara. Kepada Tuhan. Untuk apa? Dalam kehidupan kita,
keuangan kita menjadi keuangan yang sehat. Tidak kantong bocor, saudara. Terima banyak, tahu-tahu loh kok entek. Untuk ini. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang bukan sebetulnya kebutuhan. Tetapi karena belalang pelahap, belalang pelompat menghabiskannya dalam hidup kita. Keuangan yang sehat dibangun bukan karena kita pintar mengelolanya saja. Tetapi ketaatan kita melakukan firman Tuhan, itu yang akan membuat menjadi sehat, bertumbuh dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu bahwa kebenaran firman ini mengajar kita untuk kita terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam belas kasihan. Karena orang yang digerakkan oleh belas kasihan, dia akan memberi, dia akan membagi apa yang dia punya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdiri bersama-sama berkata, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah kerinduan kami mau memberi yang terbaik. Untuk kami bertekad Bapa, untuk kami mengelola keuangan kami sehingga keuangan kami menjadi sehat. Berikan kami hati untuk kami memberi, untuk kami mempersembahkan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap kami, sehingga setiap janji berkat yang Tuhan beri atas kami boleh sungguh-sungguh tergenapi karena kami adalah pelaku-pelaku firman. Untuk itu biarlah Tuhan berikan kami kekuatan Roh Kudus yang terus akan ajar kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menyediakan berkat kelimpahan atas kami, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kami yang sejati akan ada penuh karena Tuhan yang melimpahkan. Kami menaikkan syukur kami, dan biarlah firman-Mu tertanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan.